Jala bangku. Winger Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun berharap bisa meraih kemenangan saat melawan Filipina. Pertandingan lanjutan babak penyisihan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 11 Juni 2024. Skuad Garuda membawa misi untuk mengunci 3 poin di laga ini agar bisa melaju ke putaran ketiga. Apalagi mereka hanya berjarak 1 poin dari Vietnam di posisi ketiga klasemen. Ragnar Oratmangun menjelaskan pertandingan melawan Filipina cukuplah krusial. Semua pemain berharap bisa memberikan segalanya saat berada di lapangan. Dia percaya bisa mencapai target tersebut dengan kondisi skuad yang ada saat ini. Selain itu, dukungan dari supporter yang hadir akan membuat semua pemain semakin termotivasi. Soal pertandingan besok jelas akan jadi pertandingan sulit. Namun seperti yang saya katakan tadi, kami percaya diri sebagai tim bahwa kami bisa memenangkan pertandingan besok, kata Ragnar Oratmangun Senin 10 Juni 2024. Tidak hanya meraih kemenangan, pemain yang berusia 26 tahun tersebut juga memiliki target tersendiri. Dia ingin bisa mencetak gol di depan ribuan supporter yang akan hadir di SUGBK. Bagi Ragnar Oratmangun, momen tersebut akan jadi spesial jika akhirnya bisa menyumbangkan gol. Kemudian harapan saya sendiri, semoga bisa mencetak gol di SUGBK, pungkasnya. Ya, Ragnar Oratmangun sebenarnya adalah salah satu sosok yang krusial di sektor depan Timnas Indonesia. Tercatat dari 2 penampilan dia sudah menciptakan 1 gol, termasuk saat skuad Garuda bermain di markas Vietnam dan juga membawa kemenangan dengan skor akhir 0-3. Dengan bekal menjadi pemain reguler di Fortuna Sittard, diprediksi tidak butuh waktu lama untuk menanti gol selanjutnya mengalir. Selain itu, dengan pengalamannya di Eropa diharapkan bisa menjadi solusi di sektor penyerangan Timnas Indonesia. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia malam ini. Akankah pasukan Sintayong mengukir sejarah dengan lolos ke putaran ketiga? Ya, kemenangan tentunya dibidik oleh Timnas Indonesia dalam laga ini demi memastikan diri langsung lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang laga itu, Sintayong begitu optimis kemenangan bisa diraih oleh skuad Garuda. Apalagi menurutnya Timnas Indonesia tak kalah kualitas dari Filipina. Untuk di grup kita saat ini memang kemungkinan besar yang lolos tinggal Irak, Vietnam, dan Indonesia. Kita kemungkinan besar lolos ke babak ketiga ketimbang Vietnam, apalagi kita bertanding di kandang, kata Sintayong dalam konferensi pers jelang laga Senin 10 Juni 2024. Lawan Irak kami sebenarnya tidak terlalu kalah secara kualitas, dan saya tidak khawatir di laga lawan Filipina nanti, dan kami siap dapat tiket ke babak ketiga. Lanjutnya, dengan kondisi ini menarik untuk menantikan duel Timnas Indonesia versus Filipina nanti malam. Jika bisa membawa Timnas Indonesia melesat ke putaran ketiga, Sintayong akan mengikuti jejak 2 pelatih yang mengantarkan tim asal Asia Tenggara lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kedua pelatih itu adalah Kiatisuk Senamuang dari Thailand dan juga Park Hang-seo saat melatih Vietnam. Zico atau sapaan akrab Kiatisuk Senamuang membawa Thailand lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia yang lalu. Ya, akankah sejarah benar-benar tercipta? Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia malam ini. Selasa 11 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Duel Indonesia versus Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menentukan apakah Indonesia bisa melaju ke fase ketiga kualifikasi dan juga lolos langsung ke Piala Asia 2027 atau tidak. Indonesia dituntut menang di laga ini. Melawan Filipina yang notabene bukanlah the Big Four ASEAN, tim asuhan Sintayong ini sepantasnya main menyerang dan juga menekan. Main bertahan apalagi negatif kiranya bukanlah pilihan. Namun saat ini Timnas Indonesia identik dengan formasi 3 back sejajar. Formasi ini distigma sebagai strategi menumpuk pemain bertahan dan juga cuma mengandalkan serangan balik. Sin mulai paten menggunakan formasi 3 back sejajar di Timnas Indonesia saat tampil di Piala AFF 2020-2021. Tepatnya saat melawan Vietnam yang berakhir imbang dengan skor 0-0. Setelah itu formasi 3 back ini semakin sering digunakan. Bahkan bisa dibilang ini jadi formasi utama tim Merah Putih. Dan sudah jarang Sintayong memakai skema 4 back sejajar lagi. Awalnya dikonsep sebagai sistem pertahanan yang solid, formasi 3-4-3 atau 3-5-2 mulai memperlihatkan dampak ledaknya. Dengan formasi ini, Indonesia mulai tampil agresif.
Dalam 11 laga selama 2024 misalnya, timnas Indonesia nyaris tak pernah main negatif bertahan, menyerang dan juga menekan meski lawan lebih kuat tetap dipraktikkan. Teranyar Irak dibuat kelabakan pada 45 menit babak pertama yakni pada Kamis 6 Juni 2024 yang lalu. Asnawi Mangkualam dan juga kawan-kawan main eksplosif, meski penyelesaian akhirnya belum klinis. Ya, melawan Irak timnas Indonesia wajar tidak meledak di GBK. Kualitas bertahan lawan solid bakarak. Tetapi saat melawan Filipina tidak bisa tidak, sepantasnya dan seharusnya meledak-ledak. Sementara itu dalam laga melawan Filipina ini, kemungkinan besar ada dua debutan yang bakal tampil. Kedua pemain tersebut adalah Calvin Verdong dan juga Malik Rizaldi. Utamanya Calvin Verdong punya kans jadi starter. Ini karena statistik Verdong di Liga Belanda atau Eredivisie musim ini mentereng, bahkan paling baik di antara pemain keturunan lainnya. Bersama NEC Nijmegen, Verdong menjalani 33 laga Eredivisie 2023-24. Verdong hanya absen sekali karena akumulasi kartu kuning. Dari 33 laga itu, Verdong menyumbang 2 gol dan juga assist. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mewaspadai Filipina yang bertanding tanpa beban saat menantang anak asuhnya. Filipina dipastikan tidak bisa mengejar catatan poin timnas Indonesia dan juga Vietnam di klasemen akhir. Meski sudah tersingkir dari persaingan menuju putaran ketiga, Sintayong enggan meremehkan Filipina. Pelatih asal Korea Selatan tersebut justru mewaspadai tim manapun yang tampil tanpa beban. Meskipun begitu, Sintayong menegaskan timnas Indonesia pantang mundur demi tiket ke putaran ketiga. Sintayong menegaskan bahwa timnas Indonesia bakal bekerja semaksimal mungkin demi kemenangan atas Filipina. Pelatih 54 tahun tersebut ingin mempersembahkan kemenangan tersebut kepada fans sepak bola tanah air. Seperti yang kita tahu, tidak ada tempat lagi untuk kita mundur, ujar Sintayong. Tidak boleh juga kita mundur dari sini. Filipina meski gagal lolos pasti akan berjuang keras melawan Filipina. Demikian pula kami akan bekerja semaksimal mungkin agar bisa memberikan kemenangan kepada para fans sepak bola Indonesia, ujar Sintayong. Sementara itu, jika timnas gagal meraih kemenangan, nasib kelolosan ditentukan dari hasil Irak versus Vietnam. Jika timnas Indonesia meraih hasil imbang, maka Vietnam tidak boleh mengantongi kemenangan atas Irak, baik dengan hasil imbang ataupun kalah. Jika timnas Indonesia mengalami kekalahan, maka Vietnam juga harus kalah untuk mengamankan tiket lolos ke putaran ketiga. Pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet mengatakan bakal menurunkan kesebelasan berbeda untuk menghadapi timnas Indonesia di laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Saintfiet mengatakan tidak akan memilih pemain berdasarkan pengalaman bermain di Liga Indonesia. Ya, The Azteks atau julukan timnas Filipina diketahui memiliki sejumlah pemain yang bermain di kompetisi lokal Indonesia. Nama-nama seperti Simon Lingbo dan juga Christian Rontini tentu sudah berpengalaman main di Indonesia. Meskipun demikian, Saintfiet mengaku tidak akan menurunkan pemain berdasarkan faktor keistimewaan itu. Pelatih asal Belgia itu ingin menugaskan pemain yang layak dan juga siap untuk bermain dalam laga kali ini. Saya tidak akan menaruh pemain hanya karena mereka bermain di Indonesia. Saya akan menurunkan pemain yang memang layak bermain, kata Saintfiet dalam konferensi pers jelang pertandingan Senin 10 Juni 2024. Lebih lanjut, Saintfiet tak menutup kemungkinan ada beberapa pemain anyar yang akan mengisi kesebelasan Filipina melawan Indonesia. Namun dia juga membuka peluang untuk menurunkan pemain yang berpengalaman di Liga Indonesia. Tetapi mungkin saja besok akan ada 2-3 wajah baru dibanding laga melawan Vietnam. Dan mungkin saja akan ada pemain yang diturunkan dari liga lokal, ucap Saintfiet. Wasit asal Uzbekistan Rustam Lutfulin akan memimpin pertandingan timnas Indonesia versus Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan berikut adalah profil wasit Rustam Lutfulin yang pernah buat keputusan kontroversial di Asian Games 2022. Rustam Lutfulin merupakan wasit asal Uzbekistan berusia 33 tahun. Wasit yang berlisensi FIFA itu lahir 5 April 1991 di Bukhara. Dalam karirnya sebagai wasit, nama Rustam Lutfulin pernah viral gara-gara keputusan yang kontroversial di Asian Games 2022 yang saat itu berada di Hangzhou, China. Saat itu Rustam Lutfulin mendapatkan banyak protes dari pemain Korea Selatan ketika menghadapi Jepang di babak perempat final Asian Games 2022. Para pemain Korea Selatan itu marah ketika Rustam Lutfulin memberikan penalti kepada Jepang karena kiper mereka Kah Ju-yong dinilai melanggar Jun Nishikawa. Gol penalti Yuta Matsumura pada menit ke-80 itu menjadi penentu kemenangan Jepang atas Korea Selatan. Kemudian pada musim 2023-24 Rustam Lutfulin tercatat sudah 2 kali memimpin pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, 2 pertandingan yang dipimpin oleh Rustam Lutfulin tersebut berakhir dengan kemenangan yang meyakinkan dari tim tamu.
Saat itu Vietnam mengalahkan tuan rumah Filipina 2-0, kemudian Yordania menang atas Pakistan 3-0. Dalam pertandingan Filipina versus Vietnam itu Rustam Lutfulin mengeluarkan 5 kartu kuning, sedangkan saat Pakistan versus Yordania dia mengeluarkan 4 kartu kuning. Di sisi lain, Rustam Lutfulin baru saja meraih prestasi sebagai wasit terbaik Liga Super Uzbekistan edisi Maret 2024. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.